Ternyata ngelihat orang ikhlas itu hati tenang ya. Wajahnya ikhlas, tulus. Dan saya juga yang menyampaikan tema ini juga merasa tenang, sejuk. Kenapa? Karena orang-orang ikhlas doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal suasana panas, terik, matahari sedang di atas kepala. Tapi karena orang-orang ikhlas, aura, doa, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan orang yang ikhlas adalah doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal akan dinilai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi ketika Nabi SAW mau pindah hijrah, ini ngomong-ngomong tentang hijrah, saya harus hijrah ke dalam kelihatannya. Hijrah dari kota Makkah menuju kota apa namanya? Yasrib. Bukan Madinah, namanya Yasrib. Yasrib, tanah mati, tanah busuk, banyak penyakit, hama. Namanya Yasrib. Tapi tentu tidak enak kalau dikatakan, kamu mau pergi kemana? Mau ke kampung tanah busuk, tanah mati, banyak penyakit. Akhirnya dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai ke sana, ternyata enggak semua yang pindah itu hatinya ikhlas. Ada yang dalam hatinya berkata, wah, di Madinah itu kan nggak ada pedagang, semua di sana petani. Kalau kita orang Makkah pedagang, tinggal di kampung orang petani, pasti kita untungnya banyak. Kenapa? Mereka nggak ngerti bisnis, betul? Yang satu lagi berkata, kelihatannya kalau pindah ke Madinah bisa kawin lagi nih. Maka Nabi tahu apa yang ada dalam hati mereka. Lalu apa kata Nabi? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah murni, tulus, ikhlas karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul akan dibalas oleh Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila dunya. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan dunia, awim mara'atin yanki'uha, atau hijrah karena ingin menikahi perempuan. Kebetulan ketika itu ada perempuan namanya Ummu Qais. Siapa namanya? Ummu Qais. Seorang laki-laki mau hijrah karena mau nikah dengan Ummu Qais. Akhirnya dia dipanggil dengan Muhajir Ummu Qais. Pindah, hijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, pemuda-pemuda hijrah, hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hijrah kenapa? Mau nikah sama dia. Nah, ini namanya hijrah nikah, bukan hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihan orang yang ikhlas karena Allah? Maka dijanjikan Allah, setan, iblis ngaku, la atiyannahum min baini aydihim, aku akan goda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Fala tajidu aksarahum syakirin, tidak akan kau dapati mereka bersyukur. Kita digoda setan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau datang ke masjid ini tadi digoda setan, dan yang sudah hadir ini semuanya insya Allah sudah lulus fit and proper test. Siapa yang bebas dari godaan setan? La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La ughwiyannahum, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus di hadapan mereka. Illa, kecuali ibadaka, hambamu, minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dalam hatinya masih ada berkata-kata, dalam hatinya masih ada tercampur-campur, terkontaminasi dengan niat macam-macam, mari kita tuluskan niat karena Allah. Itulah mengapa para alim ulama, para kiai, para ustadz kita berkata, sebelum ngaji, sebelum pengajian, sebelum tabligh akbar, Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita tajdid niat, mari kita bersihkan hati, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perlu dilafazkan di mulut? Terserah. Aku ngaji karena Allah, terserah. Atau di dalam hati saja, diam. Atau mulutnya bergerak, kita enggak dengar. Insya Allah semuanya akan dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, insya Allah ikhlas saya tinggalkan ya. Ustadz, kamu kenapa? Saya pergi ke masjid tapi hati saya selalu berkata-kata, kamu paling hebat, kamu paling soleh, kamu paling alim, kamu masuk surga, kamu. Gimana nih Ustadz? Dalam hati saya selalu berkata, berarti kamu masih hidup. Allazi waswisu fi sudurin nas
yang selalu berbisik-bisik di hati manusia. Yang berbisik itu dari dua golongan, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Sampai kapan setan berhenti menggoda kita? Sampai kapan setan berhenti menggoda orang yang ikhlas? Madamat arwahuhum fabi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan tetap goda mereka, aku akan tetap sesatkan mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad mereka. Selama ruh ada di dalam jasad, maka setan akan terus menggoda kita. Jadi kalau ada di antara bapak ibu, adik-adik berkata, Ustaz Somad, saya ini sudah tidak digoda setan lagi, berarti ruhnya sudah keluar dari jasad. Maka selama di jalan ada orang yang muji, kita istighfar, bukan istri. Istighfar di jalan, selama di jalan mau ke masjid, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau kemana? Astaghfirullah rabbal baraya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang ketika ada bisikan dalam hatinya, maka dia langsung beristighfar, astagfirullah. Makanya kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tepok jidat, astagfirullah. Loh mas, kenapa? Hatiku tadi rusak Adinda. Suami yang satu lagi, astagfirullah. Kenapa mas? Ingat mantan. Alhamdulillah. Ada namanya amalan dibagi kepada tiga. Amal dibagi tiga. Salat, amal badan apa amal harta? Amal badan. Takbir, rukuk, sujud, amal badan. Zikir, subhanallah, 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 amal badan apa amal harta? Amal badan. Mulutnya bergerak, ceramah, ceramah ini amal badan apa amal harta? Amal badan. Masukkan duit ke kotak, harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, bangun masjid. Bingung, harta apa badan? Amal harta campur dengan badan. Yang ikut gotong royong, ngecor, yang ikut bangun masjid, amal. Tapi ada amal hati, apa dia? Ikhlas. Orang yang ikhlas, badannya tidak beramal, uangnya tidak keluar, dia diam aja. Kamu sedang apa? Amal ikhlas. Jadi kalau begitu amal itu terbagi berapa? 3. Ada amal badan, ada amal harta, ada amal hati. Hati senantiasa ikhlas dan Allah Ta'ala akan memandang hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu, yang gemuk, yang kurus, sama dalam pandangan Allah. Makanya saya pede aja. Yang hitam, yang putih, siapa yang paling mulia? Yang paling ikhlas. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat. Sekarang posisinya di tengah biar semua ikhlas. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu, postur tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Ibu-ibu yang gagal diet, nanti kalau suaminya, kenapa kamu nggak kurus? Oh suamiku, Allah tidak melihat bentuk tubuh, Allah tidak melihat rupa, yang dilihat Allah adalah hati kita. Sudah dapat dalilnya kan? Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Apa keutamaannya? Insya Allah semua kita akan menghadap Allah dalam keadaan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.